Kita semua tahu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tapi kira-kira Pancasila di era modern yang sekarang itu masih relevan nggak ya? Nah, di video kali ini kita bakal nyari tahu nih dengan cara ngobrol santai sama teman-teman siswa dan juga mahasiswa terkait pemaknaan Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Penerapan ini nggak cuma di sekitar lingkungan kampus ataupun sekolah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dalam bermedia sosial, di lingkungan, dan pergaulan mereka. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, halo guys. Perkenalkan, aku Sekar. Kenalin ya, aku Safira dari Gizi Angkatan 22. Nah, kalau boleh tahu nih, aku mau kenalan dong. Dari kalian sebutin nama, jurusan, sama kelas berapa? Nama aku Hriatun Faila. Nama aku Ines Febrianti. Aku jurusan IPA. Aku kelas 11. Dan saya Davel Safira Sonia. Dan aku Sinda Agusti. Aku Ainun Mardiatus dari Gizi Angkatan 2023. Aku Melati dari Fasilkom. Aku angkatan 2021. Saya Syifa Silvia Nurhayati, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Aku di sini izin nanya ya mengenai Pancasila. Kalau dari teman-teman sekalian, tahu nggak sih Pancasila itu apa? Pancasila itu dasar negara. Pancasila itu dasar negara. Dasar negara. Sebagai ideologi warga negara, ideologi bangsa. Kalau menurut kalian, di era zaman sekarang ini, kira-kira toleransi beragama apa yang kalian lihat gitu di lingkungan sekolah kalian? Menurut aku kayak menghormati sesama umat yang berbeda agama. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Karena kan di sekolah tuh pasti banyak ragam budaya ya. Terus ada agama, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, suku, jadi kita tuh nyatu ya. Itu kalian pernah nggak sih di lingkungan sekolah kalian tuh ngelihat teman-teman kalian tuh diperlakukan nggak adil gitu? Pernah. Terus kira-kira respon kalian, pendapat kalian tentang hal tersebut tuh gimana? Kayak kita bantu memisahkan kedua belah pihak tersebut, ya bantu mengurai. Oke, jadi penengah. Ya, membantu mengurai masalah tersebut. Kan di kampus ini banyak latar belakang daerahnya gitu ya, dari mana-mana. Nah, gimana cara kakak buat menjaga persatuan di lingkungan kampus ini? Kalau menurut aku, kita harus bisa menjaga toleransi antar satu sama lain walaupun berbeda agama gitu. Terus yang kedua, kita jangan membeda-bedakan antar teman gitu. Jadi semuanya bisa berteman tanpa memilih-milih gitu. Satu kelas itu bisa jadi beda-beda orang kan. Abis itu kita bisa mengajak berteman ke mereka, terus misalkan kalau ada tugas kelompok ya udah ajak aja mereka, terus bisa ya saling menghargai dia lah gitu, atau enggak sharing-sharing tentang kebudayaan dia tuh gimana sih biar kita lebih mengenal dia gitu, mungkin seperti itu sih. Kan di Unsika ini banyak banget ya ormawa-ormawanya. Nah, kalau menurut pendapat kakak, gimana sih cara kita untuk menghargai pendapat orang lain ketika kita sedang melakukan diskusi maupun musyawarah? Kan kalau misalnya organisasi itu kayak ada rapat ya, pasti kan setiap orang mau mengemukakan si pendapatnya gitu. Nah kalau misalkan lagi ada yang berbicara ya kita nggak boleh nyelak, nggak boleh motong, terus nggak boleh merasa apa yang udah kita pendapat itu yang terbaik gitu. Jadi dirempukin dulu, terus kalau misalkan ketuanya juga harus adil. Untuk menghargai pendapat orang lain itu, aku sendiri mendengarkan mereka berpendapat tanpa memotong pembicaraan mereka, apa yang mereka sampaikan. Nah, kalau misalkan pendapat mereka itu berbeda dari aku, tapi pendapat mereka yang lebih diterima, aku pun menerima perbedaan itu sendiri kalau aku segitu. Kan di kampus ini banyak nih fasilitas beasiswa gitu. Menurut kamu itu tuh udah adil belum sih buat semua mahasiswa? Itu penting banget ya, soalnya semua orang itu kan berhak mendapatkan kesempatan yang sama, dari mulai akses pendidikannya, terus bantuan sosialnya juga itu tuh harus tepat kepada orang yang membutuhkannya. Mungkin belum cukup adil ya Teh, karena untuk saat ini belum merata gitu Teh pembagiannya. Harusnya yang lebih dibutuhkan itu yang bisa dapat gitu Teh. Kalau sekarang mungkin untuk kayak saat ini tuh belum merata gitu Teh. Sekarang ini kita masuk di era digital, di mana informasi cepat sekali untuk menyebar, budaya asing masuk tanpa disaring, dan tingkat individualisme semakin tinggi. Bener banget, belum lagi hoax, ujaran kebencian bikin kita lupa akan jati diri bangsa. Nah, makanya disinilah pentingnya kita kembali ke Pancasila. Bukan sekadar hafal, tapi benar-benar dipraktikkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap warga negara bebas untuk memilih dan menentukan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Itu berarti kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi dengan menghormati semua agama, tidak memaksakan keyakinan, dan menyebarkan kedamaian termasuk di media sosial. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia yang sudah tertanam sejak lahir, menumbuhkan sikap saling mencintai, menghormati, dan tenggang rasa yang tidak membedakan antar agama, ras, suku, dan budaya. Coba deh kita mulai dari hal kecil, seperti membantu teman, menolong sesama, dan tidak diskriminasi kepada yang lain karena semua manusia memiliki hak yang sama. Nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menjelaskan pentingnya kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama antar warga negara untuk mewujudkan Indonesia yang utuh tanpa terpecah belah. Karena Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya, agama, maupun suku. Kita bisa jadikan itu sebagai kekuatan. Ikut kegiatan bareng teman yang beda suku, agama, ataupun
belakang bukan hanya sekedar seru, tapi bisa juga menunjukkan kalau kita tuh bisa kompak walaupun berbeda-beda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan. Artinya, setiap keputusan yang ada harus dibicarakan bersama. Kita bisa mulai hal ini contohnya dari diskusi kecil yang sehat dengan saling mendengarkan dan menghargai pendapat. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki perlakuan yang adil, yang sama dan rata dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, sosial. Maka dari itu, kita perlu menjaga lingkungan, membantu sesama, dan mendukung usaha lokal. Sekecil itu berdampak. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar. Kita bisa jadi agen perubahan yang Pancasilais, bukan cuma ikut-ikutan. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif, seperti buat konten edukatif, dan tidak takut menyuarakan keadilan. Yang paling penting adalah dari diri sendiri, yaitu adil, jujur, dan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Oke, jadi kita bertiga mau nunjukin contoh nilai aktualisasi Pancasila di era modern dari sila pertama sampai sila kelima. Disimak ya! Lihat deh, ini ada selebgram dia dihujat gara-gara pindah agama, coba. Kok komennya pada parah-parah banget ya? Iya loh, ini kasihan loh. Maksudnya ini kan hak dia, kenapa mereka kayak gitu? Kan, lagian kita juga nggak ada hak kan buat maksa mereka buat ikut keyakinan kita, ya nggak sih? Bener banget, daripada kita ngedumel doang mending komen juga nggak sih? Iya, coba. Sini, coba aku komen ya. Kita bilang, agama dan kepercayaan itu kan gak bisa dipaksa loh guys. Mau gimana pun kita nggak ada hak loh buat ngatur maksa keyakinan mereka. Mending kita fokus perbaikin diri masing-masing. Ya, Udah langsung kirim. Gitu, kayak gitu aja? Iya. Oke, kita kirim ya. Ya. Oke. Kok kagak murung gitu? Kamu nggak apa-apa? Iya. Gak apa-apa sih, cuman kan tadi diskusi kelompok ya. Terus aku ngomong kan, ngasih pendapat. Terus disela, kayak gak ngerasa dihargain gitu aku. Yang itu. Iya sih, tadi aku juga ngeliat dan setuju banget, emang nyebelin sih. Iya, aku juga ngerasa gitu kok. Harusnya saling menghargai itu penting gak sih? Kadang orang tuh fokus pengen didengar sampai lupa mereka tuh harus ngedengerin orang lain juga gitu. Iya, bener banget. Padahal tuh menghargai itu penting. Kalau kita juga kerja bareng di sini, bukan lagi lomba debat. Iya kan, orang tuh kadang mikir gak sih yang paling vokal itu yang pintar. Padahal kan yang baik dan beradab juga termasuk orang pintar. Bener, di mana-mana juga kita ada hulunya adab nggak sih daripada ilmu. Iya. Bener banget. Iya. Aku lapar banget lagi. Kalian lapar nggak sih? Iya sih lapar, tapi enaknya makan apa ya? Aku juga lapar sih. Gimana kalau kita makan ini? Tapi lihat deh, itu ada stand makanan daerah kayaknya enak. Wah, ada es dawetnya juga tuh. Tapi kan kita mau makan ini, biar yang lagi tren-tren itu loh. Iya lagi, aku pengen nyobain topokinya. Ya elah, justru karena ini nih makanan daerah kita tuh ditinggalin. Padahal kan enak dan khas banget, masa makanan luar terus sih? Tuh, kayaknya menarik banget, cobain aja yuk makanan daerah. Udah, yuk. Ya sih, yaudah deh, boleh yuk. Yuk kita jajan es dawet. Ya guys. Kan ini sekelompok ya? Nentuin ketua nih, kayaknya ini berat deh butuh ketua ini. Gimana kalau ketuanya kamu aja? Setuju. Tapi kan gak boleh gitu, kita harus tetap musyawarah dulu dong buat milih. Keputusan yang bagus tuh harus dengan musyawarah tahu. Benar, kan nanti juga kalau misalkan kita musyawarah dulu, pasti ketuanya bakalan tanggung jawab dan kompak kelompoknya. Oh, kalau kayak gitu berarti nanti pas pertemuan kelompok kita harus bahas bareng-bareng nih. Boleh, musyawarah. Keputusannya nggak berat sebelah gitu. Situ, biar kita dapat ketua kelompok juga yang terbaik. Oke. Sil. Kalian pernah mikir gak sih, fasilitas di kampus ini tuh belum sepenuhnya ramah buat mahasiswa? Sama kayak gimana sih? Aku kurang paham. Aku setuju sih, Saf. Jadi gini loh, Tak. Kan ada beberapa mahasiswa yang memang menggunakan tongkat ataupun disabilitas. Nah, itu tuh pasti mereka bakal sulit banget tuh kalau ke atas. Oh, aku kira tangga kayak gini tuh udah lebih dari cukup loh buat kita. Enggak kali, itu tuh kita udah terbiasa melihat fasilitas yang seadanya. Padahal ini nggak adil tau. Ya bener, padahal tuh keadilan tuh nggak cuma tentang nilai atau beasiswa, tapi juga tentang fasilitas yang ada di kampus. Termasuk fasilitas buat penyandang disabilitas. Benar. Aku punya ide deh. Gimana kalau kita kumpulin masukan dari teman-teman, terus kita kirim ke pihak kampus? Boleh, setuju. Bagus banget sih. Udah yuk. Nah, gimana? Udah paham kan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era modern? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu kok, dengan cara tolong-menolong dan juga saling menghargai sesama. Yuk, kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan mengaktualisasikan nilai Pancasila. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai detik kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share video ini biar lebih banyak yang tahu tentang aktualisasi Pancasila di era modern.